berjumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Walaupun kemarin ulang tahun Jakarta tidak semeriah biasanya nih bosku, namun kemarin juga merupakan hari di mana beberapa tempat wisata di Jakarta kembali dibuka loh bosku. Setelah sebelumnya harus tutup di masa PSBB dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. TMII, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan, Kota Tua, Museum dan Galeri Nasional kembali beroperasi seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan. Hayo, siapa yang sudah pengen berkunjung ke wisata lokal semacam ini? Tapi sebaiknya nih bosku, untuk ibu hamil, anak-anak di bawah usia 9 tahun dan orang tua dengan usia 45 tahun ke atas, jangan bepergian keluar dulu sampai keadaan betul-betul aman ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 23 Juni 2020 dengan episode bias. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed Net Activity Index yang naik dari sebelumnya minus 17,89 menjadi 2,61. Kemudian ada dari US Existing Home Sales yang turun dari sebelumnya 4,33 M menjadi 3,91 M. Sementara month on month naik dari sebelumnya minus 17,8% menjadi minus 9,7%. Kemudian ada dari US Consumer Confidence yang naik dari sebelumnya minus 18,8 menjadi minus 14,7. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Island Concept Indonesia Tbk atau ICON yang meraih pendapatan usaha 203,25 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019, naik dari pendapatan usaha 198,36 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Pura Delta Lestari Tbk atau Demas yang meraih laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 53,37 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020, naik dari laba 8,19 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Temas Tbk atau Temas yang mencatatkan penurunan tajam laba bersih pada kuartal 1 2020, memiliki laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 3,85 miliar rupiah. Jumlah tersebut turun 90,46% dibandingkan catatan pada kuartal 1 2019 sebanyak 42,25 miliar rupiah dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 22 Juni 2020, IHSG ditutup melemah 23 poin atau 0,47% menjadi 4.918. Sektor pertambangan, infrastruktur, properti, perdagangan dan keuangan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 513 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari kian nyata. Wabah virus corona semakin nyata semakin berbahaya. Lonjakan kasus kembali terjadi di Amerika dan Brasil diikuti oleh Jerman, di mana tingkat reproduksinya mengalami peningkatan secara substansial. Hal ini yang membuat kami khawatir, namun apakah pelaku pasar dan investor mulai cemas atau tidak? Ini yang harus kita nantikan nih bosku. Kalaupun tidak cemas, itu hanya dalam jangka pendek. Namun secara jangka menengah hingga panjang, tentu saja kenaikan korban yang terinfeksi virus corona akan mempengaruhi pemulihan ekonomi. Sejauh ini WHO sudah mendapatkan laporan 183.000 kasus yang dilaporkan di seluruh dunia. Brasil memberikan data dengan hampir 55.000 infeksi baru, yang dimana kasus tersebut yang terbesar yang pernah dilaporkan. Amerika menyusul setelah Brasil dengan lebih dari 36.000 kasus baru yang dilaporkan pada hari Minggu kemarin. India sejauh ini juga memberikan data terbaru dengan 15.000 kasus infeksi baru. Tidak hanya itu saja, saat ini lembaga kesehatan di Amerika sedang mempersiapkan musim flu yang akan mempersulit kesembuhan wabah virus corona, yang tentu saja tidak dapat dimitigasi dengan vaksin dalam waktu dekat.
Dr. Fauci mengatakan virus corona dapat berlanjut dalam kurun beberapa waktu ke depan dan memberikan beban yang luar biasa bagi perawatan kesehatan dengan adanya musim influenza yang datang setiap musim gugur. Trump kemarin mengatakan pada rapat umum di Tulsa, Oklahoma, Trump menyatakan bahwa dirinya ingin memperlambat pengujian COVID-19 karena di Amerika menemukan terlalu banyak kasus baru yang terinfeksi virus corona. Namun beberapa pejabat dalam pemerintahannya mengatakan bahwa Trump hanya bercanda dan pemerintah tetap akan membantu beberapa negara bagian agar dapat membuka kembali lockdown yang telah dilakukan sebelumnya dengan aman. Saat ini upaya selanjutnya adalah memastikan bahwa setiap negara bagian memiliki persediaan pengujian dan kemampuan yang cukup yang dibutuhkan negara bagian untuk menjalankan rencana pembukaan. Sejauh ini saham-saham di Eropa telah mengalami penurunan kemarin karena lonjakan kasus yang terjadi di Amerika Serikat dan Jerman. Di tengah tekanan perekonomian yang diberikan oleh virus corona, saat ini obligasi perusahaan minyak asal Cina, Hilong Holding Ltd, telah gagal bayar dengan nilai total 165 juta dolar. Kegagalan pembayaran tersebut membuat obligasi luar negeri yang default terjadi di Cina menjadi 4 miliar dolar tahun ini, naik 150% dari tahun sebelumnya. Sejauh ini Cina berusaha untuk menjaga obligasi dalam negerinya agar tidak mengalami default untuk menghindari memburuknya perlambatan ekonomi. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, jauh dari berita ini muncul bahwa gelombang kedua bukan hanya semata-mata mengenai virus saja, namun juga kepada kekuatan para perusahaan untuk menjaga kewajiban bayar surat utangnya. Tentu kami berharap bahwa gagal bayar tersebut tidak menyebabkan latah bagi perusahaan yang lainnya, sehingga masih memberikan angin yang optimis terhadap kekuatan ekspektasi dan harapan akan pemulihan ekonomi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari proyeksi Bappenas. Mengacu kondisi wabah pandemi COVID-19, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyampaikan bahwa tingkat angka pengangguran tahun 2020 diproyeksi akan bertambah sekitar 4-5,5 juta orang. Hal ini akibat dari dampak COVID-19. Menurut data Bappenas, sektor yang paling banyak kehilangan pekerja adalah sektor perdagangan, industri manufaktur, konstruksi, jasa perusahaan, dan akomodasi serta makanan dan minuman. Wabah tersebut selain meningkatkan jumlah pengangguran juga memberikan dampak kepada pekerja yang mengalami penurunan penghasilan dan jam kerja sehingga mengurangi produktivitas. Sementara itu, Bappenas juga menyampaikan memproyeksikan tingkat kemiskinan untuk sementara meningkat pada akhir tahun 2020 yaitu 9,7% hingga 10,2%. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah dan akan ditradingkan pada level 4.843 hingga 4.980. Namun perhatikan juga data futures baik dari Amerika maupun Asia yang mengalami kenaikan terkait dengan ekspektasi dan harapan akan pemulihan ekonomi yang terjaga. Bukan tidak mungkin pasar berpotensi mengalami penguatan. Cermati setiap sentimen yang ada. Berikut stock watch pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari ICBP, kemudian yang kedua ada dari INTP, dan yang ketiga ada dari MNCN. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INDI atau PT Indika Energi Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 620 dan tingkat probabilitas sebesar 69%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 610 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Kemudian yang kedua ada dari ASI atau PT Astra International Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 4.600 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 5.650 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung kunjungi website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia.